Paman dan bibi seperti biasa, dengan seenaknya mengambil barang milik ibu si gadis. Namun kali ini dia memutuskan untuk tidak lagi diam dan bersabar seperti dulu. Dia langsung mengambil kemoceng dan memukulkannya keras-keras ke arah mereka. Melihat hal itu paman terkejut, langsung berniat memukul ibu si gadis. Padahal wanita di depannya bukan lagi orang yang lemah seperti dulu, melainkan si gadis yang memang sejak awal tak menyukai mereka. Ternyata beberapa hari yang lalu, ibu si gadis demi membantu perusahaan paman, tanpa ragu mengajukan pinjaman ke bank. Meskipun gadis itu sudah mencoba mencegahnya, usahanya tetap sia-sia. Hal ini membuatnya marah dan putus asa. Selama bertahun-tahun ibunya selalu bersabar, bahkan memberikan rumah keluarga kepada pamannya, dan terus menahan segala penghinaan di dalam rumah. Tak tahan lagi, gadis itu memutuskan kabur dari rumah. Namun baru saja keluar, sebuah mobil melaju ke arahnya. Tak sempat menghindar, ibunya langsung mendorongnya untuk menyelamatkannya. Keduanya pun pingsan karena benturan keras. Saat gadis itu membuka mata, dia terkejut karena berada di tempat asing. Melihat kalender di meja, dia sadar bahwa dirinya berada di tahun 90-an. Dia langsung lari ke depan cermin, dan terkejut melihat wajahnya berubah menjadi ibunya. Saat itu, paman dan bibi berteriak menyuruh ibu si gadis angkat kaki dari rumah. Padahal rumah itu adalah satu-satunya warisan yang ditinggalkan ayah untuk mereka berdua. Ibunya dulu memberikan rumah itu kepada paman, demi membuat hidup mereka lebih baik. Gadis itu merasa sangat marah. Tak disangka paman malah berkata, kalau ingin si gadis bisa sekolah, rumah itu harus diberikan kepadanya. Barulah saat itu gadis itu sadar. Ibunya menyerahkan rumah demi membayar biaya sekolah untuknya. Namun dia tetap merasa bahwa kelembutan ibunya adalah sumber dari semua penderitaan mereka. Saat itu bibi dengan cuek mengacak-ngacak lemari mereka. Begitu melihat sepasang anting emas, langsung diambil olehnya. Melihat itu, gadis itu segera mengambil kemoceng dan menghajar mereka. Akhirnya berhasil mengusir mereka dari rumah. Barulah dia sadar bahwa dirinya saat itu sebenarnya masih anak-anak. Namun karena kecelakaan, dia dan ibunya bertukar tubuh, lalu kembali ke masa lalu. Dia tahu bahwa ibunya selalu merasa disalahpahami olehnya, maka dia tidak memberitahu jati dirinya. Dan si gadis pun tak menyadari perubahan sikap ibunya. Tiba-tiba alat di tubuhnya berbunyi. Suara pemimpin kerja terdengar memanggil. Barulah dia sadar bahwa ibunya bukan hanya mengurus rumah, tapi juga menanggung seluruh beban keluarga. Namun saat mencuci piring berminyak, dia merasa mual. Bau busuk dari sampah membuatnya ingin pingsan. Tapi tak ada waktu untuk malas, malah dimarahi habis-habisan. Baru sehari bekerja, dia sudah kelelahan luar biasa. Saat itu dia mulai mengerti betapa berat hidup seorang ibu. Saat melihat ibunya telat bekerja, atasan langsung mau memotong gajinya. Tapi berbeda dari biasanya, ibunya justru ingin melawan, namun ditahan oleh teman di sampingnya. Teman itu bertanya, mengapa kali ini dia tak lagi diam demi anaknya. Barulah dia sadar, ibunya menjalani 6 pekerjaan setiap hari, dan semua penderitaan yang ia alami, dilakukan demi dirinya. Namun saat masih kecil, dia mengira ibunya hanya lemah. Saat ini dia baru benar-benar mengerti. Sayangnya dia tidak bisa menghapus semua penyesalan terhadap ibunya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencari uang untuk biaya sekolah anaknya. Saat itu dia teringat bahwa seorang konglomerat sedang kritis dan tak ada yang bisa menolong. Jika dia bisa membantu, mungkin bisa mendapatkan biaya sekolah untuk anaknya. Benar saja. Konglomerat itu berterima kasih dan memberinya 1 kotak hadiah. Namun dia hanya mengambil uang untuk biaya sekolah. Melihat itu, konglomerat langsung memberinya kartu nama dan berjanji akan membantunya jika kesulitan. Akhirnya si gadis berhasil mengubah nasibnya dengan usahanya sendiri. Dia teringat saat dulu dituduh mencuri oleh teman sekelasnya. Ibunya bukan hanya tidak membelanya, tapi malah mengganti uang itu, bahkan memaksanya meminta maaf. Sejak itu dia selalu menyimpan dendam. Kini dia memutuskan membela anaknya.